Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman dan saya hari ini, kita semua hari ini bisa kembali melaksanakan ibadah saum dan ibadah lainnya di bulan Ramadan. Mudah-mudahan amal kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amal Ramadan kita jadi tabungan pahala yang banyak di akhirat kelak, dan tujuan dari kita dididik oleh Allah lewat bulan Ramadan la'allakum tattaqun, supaya kita bertakwa juga tercapai. Lulus kita dari bulan Ramadan, kita jadi orang yang takwa seutuhnya, menjalankan perintah Allah setidaknya yang wajib, tidak ada yang terlewatkan, dan yang haram setidaknya yang haram tidak ada satupun yang dilakukan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Semoga kita jadi alumni takwa bulan Ramadan tahun ini. Hari ini kita akan membahas lagi-lagi sejarah tentang Futuh Mekah. Apa sih Futuh Mekah dan hikmah apa yang bisa diambil dari kisah Futuh Mekah? Futuh Mekah itu diabadikan di Quran surat Al-Fatihah. Inna fatahna laka fatham mubina. Inna, sungguhnya kami sungguhnya Allah, inna fatahna, telah membukakan laka fathan, kepada engkau ya Rasulullah ya Muhammad, fatham mubina, keterbukaan yang luas, yang luar biasa, yang sungguh-sungguh. Apa maksudnya? Ayat ini turun ketika Rasulullah kembali ke Mekah setelah belasan tahun tidak kembali, terusir hijrah karena kondisi di Mekah tidak, pada saat itu ketika Rasulullah di usia 53 tahun, Rasulullah hijrah ke Madinah karena situasi di Mekah tidak kondusif untuk dakwah Islam. Rasulullah diancam dibunuh, kegiatan ekonominya dihabisi, keluarganya diancam dibunuh dan semacamnya. Maka Rasulullah hijrah ke Madinah, dan ketika Islam berkembang di Madinah, banyak orang masuk Islam, Rasulullah kembali ke Mekah tanpa peperangan, ya, Futuh Mekah, tanpa peperangan, tanpa ada pertumpahan darah, dan itu menariknya Islam. Islam itu bisa masuk ke satu daerah tanpa harus perang bertumpah darah. Makanya pakai katanya fathan mubina, bukan. Makanya agak sulit diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Kalau misalkan penaklukan Mekah, penaklukan itu kan terkesannya ada tindakan fisik gitu. Penguasaan Mekah tuh kasar juga, tapi fathan, pembukaan Mekah, ketika Mekah terbuka kembali dari jahiliyah menjadi bercahaya, terang benderang kembali, luar biasa ketika Rasulullah memberi pengaruh besar saat itu di Mekah. Hikmah yang bisa diambil dari Futuh Mekah, pertama bahwa apa yang pernah Rasulullah tinggalkan ketika memang sudah takdirnya milik Rasulullah, maka akan kembali. Maka teman-teman, kalau baru diputusin jangan galau ya teman-teman. Apa yang pernah teman-teman lepaskan, ingin putus, nah jangan galau, mungkin ada waktunya bisa kembali lagi. Tapi jangan juga berharap lebih ya teman-teman. Teman-teman lagi SMA gini mah fokus saja belajar, ngejar perguruan tinggi negeri, belajar bahasa, belajar agama dan lain-lain. Itulah Futuh Mekah ya, Rasulullah mendapatkan kembali kota Mekah tanpa peperangan, dan bahkan ketika tahun-tahun sebelumnya sahabat Rasulullah banyak yang dibunuh, diperangi dan semacamnya, harta Rasulullah di Mekah sebelum hijrah dirampas, Rasulullah masih memaafkan, kaum kafir Quraisy di Mekah. Itu cerminan lah buat kita bahwa kita ini jadi orang harus pemaaf, seberapa besar pun kesalahan orang, haruslah kita maafkan. Kalau namanya memaafkan, jangan sampai ada noda lagi di hati kita kebencian pada orang itu. Itulah hikmah dari Futuh Mekah. Ada kisah menarik lain dari Futuh Mekah, dan ini diabadikan di Quran surat An-Nasr ya, sering kita baca. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Ketika dibacakan ayat ini turun, dibacakan oleh Rasulullah, maka penduduk Mekah saat itu, muslim Mekah saat itu senang, riang, gembira, takbir, Allahu Akbar, alhamdulillah. Banyak orang masuk Islam berbondong-bondong. Idza jaa nasrullahi wal fath, ketika datang pertolongan Allah dan wal fath, dan kemenangan, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, engkau melihat orang masuk Islam berbondong-bondong, cepet-cepetan, banyak orang masuk Islam. Tapi ya ketika orang sesenang itu, ada satu sosok sahabat terdekat Rasulullah justru bersedih, menangis. Kenapa? Karena ketika ayat itu turun, namanya Abu Bakar, sering kita dengar namanya, Abu Bakar berpikiran bahwa kalau orang udah masuk Islam banyak, udah banyak orang masuk Islam, maka
tugas kenabian bentar lagi selesai. Kalau tugas kenabian bentar lagi selesai, sahabat terdekat saya Rasulullah bentar lagi wafat. Maka ketika orang bergembira, Abu Bakar nangis. Orang bertanya pada Abu Bakar, kenapa engkau menangis ketika orang lain berbahagia? Abu Bakar bercerita, Rasulullah mungkin sebentar lagi wafat. Maka tumpahlah air mata penduduk Mekah saat itu. Itu kisah menarik dari Futuh Mekah, bahwa sahabat terdekat Rasulullah mendapatkan kode dari surat itu bahwa Rasulullah sebentar lagi akan wafat, akan meninggal karena misi kenabiannya sudah selesai. Yang kedua yang kita peroleh dari surat Al-Fath itu, idza jaa nasrullahi wal fath, ketika datang pertolongan Allah dan kemenangan. Wa ra'aitanna sayadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, maka bertasbihlah untuk Allah, fasabih birabbika wastaghfir, dan beristighfarlah. Loh, kok kenapa orang masuk Islam kita malah disuruh beristighfar? Isyarat dari para ulama mufassir bahwa kalau kita sudah mendapat pencapaian terhadap sesuatu, maka jangan merasa kita ini yang kita dapatkan itu penuh atas usaha kita. Tapi jangan sekali-kali berpikir seperti itu. Berpikirlah bahwa apa yang kita dapatkan ini adalah apa yang Allah beri. Jangan lupa, apa yang kita dapatkan adalah apa yang Allah beri. Maka jangan sombong diri kita, merasa bahwa apa yang kita dapatkan adalah hasil dari usaha kita sendiri saja. Tapi libatkan Allah, adakan Allah dalam setiap capaian kita. Pun juga ketika tadi surat Al-Fath, ketika Futuh Mekah, inna fatahna laka fatham mubina, sungguhnya kami telah membukakan pada Rasulullah Muhammad. Yang memenangkan itu kan manusia kan, pasukannya Rasulullah. Tapi Quran menyebutnya bahwa yang memenangkan itu Allah. Pun juga ketika kita dapat pencapaian, dapat ranking, masuk perguruan tinggi negeri, dapat bisnis sukses, dapat jabatan, dapat ini dan itu, jangan berpikir bahwa itu karena kita, tapi karena Allah yang ngasih, Allah percaya pada kita, maka kita mengemban amanah itu dengan sebaik-baiknya. Itulah kisah dari Futuh Mekah. Banyak hal yang bisa kita ambil, seberapa pemaafnya Rasulullah, lalu juga seberapa lembut hatinya Abu Bakar. Kisah-kisah kecil di sekitar Futuh Mekah juga mudah-mudahan bisa kita peroleh hikmahnya dan diterapkan ke kehidupan sehari-hari. Mudah-mudahan ada manfaatnya teman-teman semua. Selamat menjalankan ibadah Ramadan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.